Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena corona. Bulan mulia kini telah tiba, terasa berbeda karena di rumah aja. Ramadanku kini di rumah aja, tarawih di rumah bersama keluarga. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatillahi wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatillahi alal khalqi ajma'in nabiyyi rahmati wa imamil huda alaihi afdolus sholati wa tamu taslim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berpuasa tetapi mereka merugi. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang ini termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini adalah mereka yang tidak mampu untuk memahami nilai-nilai puasa. Konkret, salah satu dari nilai-nilai puasa ialah menutup aurat, yang fungsinya yaitu untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang yang berniat jahat. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu dan kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak akan diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar dari Suriah, ahli fikih, beliau menjelaskan ayat ini di dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz, bahwa maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat atau mengulurkan jilbab adalah untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang bodoh. Siapa itu orang-orang bodoh yang dimaksud? Orang-orang bodoh yang dimaksud di sini adalah mereka yang ketika melihat seseorang wanita yang mengumbar auratnya, membuka auratnya, dia langsung berniat untuk berbuat jahat. Dia berniat untuk melecehkan wanita tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat dua buah permen. Permen yang satu masih dibungkus dan permen yang satunya lagi bungkusnya sudah dibuka. Kalau kita taruh dua permen ini di atas lantai, maka dalam hitungan menit kita akan lihat bahwa akan ada semut yang menggeromboli satu buah permen, yaitu
permen yang tidak dibungkus. Mungkin nanti akan juga datang lalat. Maknanya apa? Bahwa apabila wanita tidak menutup auratnya, maka ibarat seperti permen yang tidak dibungkus tadi. Maka akan ada banyak lelaki yang mendekatinya. Dalam makna apa? Bahwa dia ingin merasakan manisnya seperti permen tadi itu. Tetapi wanita yang mampu menjaga auratnya, wanita yang mampu menjaga kehormatannya, dialah wanita yang tidak akan diurungi oleh lelaki-lelaki jahat, tetapi akan dipandang sebagai wanita yang mulia. Dan dia juga termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang soleha. Wanita soleha merupakan perhiasan dunia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah." Yang artinya adalah dunia adalah sebuah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita solehah merupakan perhiasan di dunia. Perhiasan merupakan sesuatu yang kalau dipakai oleh seseorang, maka itu akan menambah kepercayaan dirinya. Dan orang yang melihatnya akan merasa tertarik dan mungkin terpukau kepadanya. Dan perhiasan identik dengan sesuatu yang barang mahal. Dan barang mahal memiliki ciri-ciri khas tertentu. Ciri khas pertama dari barang mahal adalah mereka dijual, barang mahal dijual di tempat yang berkualitas. Tidak ada kita temukan barang mahal dijual di tempat yang biasa-biasa saja atau bahkan di emperan, tetapi dia di tempat-tempat yang berkualitas. Yang kedua, barang mahal disimpan di estalase yang hanya bisa dilihat atau dipandang di balik kaca. Itu barang mahal. Yang ketiga, barang mahal itu disegel. Maknanya apa? Barang mahal tidak bisa dibuka dan disentuh isinya. Yang keempat, barang mahal tidak bisa dicoba dulu seperti wadai. Coba dulu sedikitlah, tidak bisa. Yang kelima, barang mahal tentu harganya mahal dengan kualitas yang memuaskan. Dan yang keenam, barang mahal bergaransi. Kebalikan dari barang mahal adalah barang murah. Bagaimana barang murah itu? Yang pertama, barang murah itu dijual di toko yang murah, di emperan atau di pasar-pasar. Yang kedua, barang murah itu tidak disegel. Maknanya apa? Bisa dibuka dan bisa disentuh isinya. Yang ketiga, barang murah itu diobral seperti pakaian. 2 dapat 1, 2 dapat 1. Yang keempat, barang murah itu boleh dipegang, boleh diraba-raba, boleh disentuh oleh semua orang. Dan yang kelima, barang murah itu setelah dicoba, dipegang-pegang, diraba-raba, boleh untuk tidak jadi dibeli. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perumpamaan bahwa seorang wanita itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Karenanya tentu ada hikmah dibalik dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dibalik dari hadis, anjuran dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan lagi, pertama ketakwaan kita, yang kedua adalah ilmu tentang nilai-nilai di bulan Ramadan, sehingga aktivitas kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini bernilai dan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku kini di rumah aja, indah penuh berkah meski di rumah aja.
banyak